إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menjadikan agama Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Rabb yang telah menciptakan manusia dari rahim wanita yang penuh dengan kasih sayang. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, kekasih tercinta kita, penyejuk hati kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istrinya, para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kaum muslimin maupun kaum muslimat yang senantiasa berdiri kokoh di atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu meliputi saya dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam telah menanamkan prinsip kasih sayang di dalam bermuamalah sesama manusia, terlebih lagi sesama muslim. Oleh karena itu, agama Islam betul-betul menganjurkan setiap muslim untuk membahagiakan muslim yang lain. Ketahuilah jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membahagiakan seorang muslim bisa dengan berbagai macam cara dan metode. Dari menebarkan salam, menebarkan senyum, mengulurkan tangan bantuan,
menawarkan pertolongan, menghilangkan kesulitan yang sedang melilit seorang muslim. Ketahuilah jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membahagiakan seorang muslim merupakan amalan yang sangat mulia sekali. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang besar. Dan orang yang bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan seorang muslim yang lain. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani, yang disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala, ahabbul a'mal ila Allah sururun yudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membahagiakan seorang muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membahagiakan seorang muslim. Dan ketahuilah jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membahagiakan seorang muslim termasuk perbuatan ihsan, perbuatan baik yang Allah cintai. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah, berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai orang-orang yang berlaku baik. Orang-orang yang membahagiakan orang lain sejatinya dia adalah orang yang berbahagia, karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan seperti amalan yang diperbuatnya. Kalau seorang muslim berusaha untuk membahagiakan muslim yang lain, maka dia akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia yang paling bahagia di muka bumi ini tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau orang yang selalu berusaha, selalu berpikir bagaimana cara membahagiakan saudara muslimnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bisa membahagiakan orang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu. Allahumma ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui akan keutamaan membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain merupakan amalan yang paling Allah cintai. Membahagiakan orang lain ternyata itu adalah karakter dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membahagiakan orang lain merupakan perbuatan ihsan, perbuatan baik yang Allah mencintai para pelakunya. Yang jadi pertanyaan dan perlu kita garis bawahi jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang paling pantas untuk kita bahagiakan? Siapa orang yang paling layak untuk kita jadikan bahagia? Siapa orang yang paling berhak untuk kita jadikan bahagia? Orang yang paling layak
yang paling berhak, yang paling pantas untuk kita buat bahagia adalah orang yang telah banyak membuat kita bahagia. Seseorang yang telah banyak bersusah payah demi kebahagiaan kita. Seseorang yang telah banyak merasakan rasa sakit, keluh dan kesah kehidupan demi kebahagiaan kita hidup di dunia ini. Seseorang yang pantas, manusia yang paling pantas, paling berhak, paling layak untuk kita jadikan bahagia adalah seseorang yang telah mengeluarkan kita dari rahim perutnya ibu kita, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membahagiakan sahabat kita, kita bisa membahagiakan ustaz kita bisa membahagiakan orang yang berhadapan dengan kita. Dan ternyata orang yang harus kita bahagiakan, orang yang wajib kita bahagiakan tidak lain adalah sosok seorang ibu yang telah mengeluarkan kita dari rahimnya. Maka demi Allah ya ikhwan, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kemudian cinta dan kasih sayang orang tua kita, mana mungkin khatib akan berdiri di atas mimbar pondok pesantren Imam Bukhari ini. Kalau bukan karena cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena kasih sayang kedua orang tua kita, mana mungkin antum bisa belajar di pondok yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Subhanallah ta'ala kepada kita, dan kasih sayang kedua orang tua kita, terlebih lagi ibu, mana mungkin di antara kita ada yang bisa memiliki fasilitas kehidupan yang mewah. Mana mungkin ada di antara kita bisa menduduki kedudukan yang tinggi yang bisa kita rasakan saat ini. Semua itu merupakan jerih payah orang tua kita, ibu dan ayahanda kita. Semua itu merupakan jasa yang sangat berharga dari kedua orang tua kita. Oleh karena itu, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para santriku semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah liburan Ramadan kali ini merupakan momentum yang paling berharga di mana engkau membahagiakan ibu dan ayah antum. Jadikan liburan bulan Ramadan kali ini adalah momentum yang pas untuk membahagiakan ayah dan ibu antum. Bagaimana cara kita membuat mereka berdua bahagia? Tilawatul Quran, ibadah yang sudah kita rutinkan selama kita di pondok, kita bawa, kita cerminkan di rumah kita, sehingga ayah dan ibu kita akan sumringah serta bahagia. Cerminkanlah akhlak yang mulia di hadapan ayah dan ibu kita. Berbincang, ngobrol dengan orang tua kita lebih membahagiakan dia dan lebih utama ketimbang bersukaria dengan teman-teman kita melalui jaring sosial. Wallahi ya ikhwan, murid-muridku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salah seorang laki-laki datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi suhbati?" Qala ummuk, thumma man? Qala ummuk, thumma man? Qala ummuk, thumma abuk. Seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak, paling pantas, paling layak untuk baktiku kepadanya?" Nabi SAW langsung menjawab, "Ibumu." "Siapa setelah itu wahai Rasul?" "Ibumu." "Siapa setelah itu wahai Rasul?" "Ibumu."
baru kemudian ayahmu. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Man sana'a ilaika ma'rufa fakafihu." Nabi SAW bersabda, orang yang telah berbuat baik kepada engkau, maka balaslah ia. Betapa banyaknya kebaikan-kebaikan orang tua kita kepada kita, betapa banyaknya jasa orang tua kita kepada kita, betapa banyaknya kebahagiaan yang telah orang tua kita berikan kepada kita dari kita kecil sampai sekarang kita sudah menjadi dewasa. Oleh karena itu jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling layak untuk kita bahagiakan tidak lain adalah ayah kita, terlebih lagi ibu kita. Kalau kita bisa membuat teman kita sumringah, membuat teman kita ketawa, maka membuat orang tua, membuat ibu dan ayahanda kita ketawa jauh lebih mulia. Oleh karena itu, nasihat ana kepada diri pribadi ana yang akan fakir dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kepada murid-muridku tercinta yang akan melepaskan pondok pesantren Imam Bukhari untuk menyongsong liburan Ramadan dan liburan Idul Fitri kali ini, jadikanlah momentum liburan ini sebagai momentum kesempatan untuk berbakti kepada orang tua, untuk membahagiakan orang tua kita, karena orang tua kita banyaklah merasakan kesedihan, banyak capai, banyak letih, banyak sakit selama orang tua kita merawat kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir li wa liwalidayna, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa adkhilhumul jannah ya rabbal alamin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma aqimus shalah.